Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Phoenix 1 Million BC. Kisah ini terdapat dalam komik Avengers volume 8 isu 39. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, seorang bayi perempuan ditaruh di suatu tempat yang disebut Burn Place. Tempat tersebut memang menjadi lokasi pembuangan orang-orang yang dianggap berbeda dari para anggota lain di sukunya. Apabila ada orang yang memiliki perbedaan dalam hal fisik, sesembahan, orientasi seksual, atau bahkan makanan, maka akan dibawa ke Burn Place dan ditinggalkan untuk mati. Karena itulah di Burn Place banyak terdapat tulang belulang. Burn Place mendapatkan nama tersebut sebab tempat itu tampak hangus. Dahulu kala di situ memang pernah terjadi kebakaran yang sangat dahsyat. Bahkan setelahnya tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di Burn Place. Sang bayi sendiri berada di Burn Place sebab rambutnya berwarna merah. Tidak lama setelah dia terlahir, orang tuanya tanpa ragu-ragu membuangnya ke sana. Ketika mengetahui keberadaan sang bayi, burung-burung nasar berdatangan turun mengelilinginya. Para hewan ini tentu akan memakannya. Untungnya ada pertolongan tak terduga yang menyelamatkan sang bayi. Kawanan serigala muncul dan mengusir semua burung nasar. Kemudian kawanan serigala ini membawa sang bayi dari Burn Place. Dengan demikian, untuk pertama kalinya ada yang bertahan hidup setelah dibuang ke Burn Place. Sejak itu sang bayi tumbuh besar dengan diasuh oleh para serigala. Ini membuatnya mampu berkomunikasi dengan mereka. Ketika berusia 10 tahun, dia sudah mampu ikut berburu bersama mereka dengan bersenjatakan pisau dan tombak yang terbuat dari batu tajam. Walaupun telah lama hidup di antara mereka, sang gadis berambut merah tidak pernah tahu kenapa para serigala dahulu menyelamatkannya. Dia pernah mencoba menanyakan itu pada para serigala, tapi mereka tidak mengungkapkan rahasia tersebut. Kehidupan tidak biasa ini seringkali membuat sang gadis memikirkan tentang jati dirinya. Dia bukanlah serigala, tapi dia tidak dibesarkan oleh manusia. Terkadang sang gadis kembali ke Burn Place. Dalam salah satu kunjungan ini, dia menemukan burung-burung nasar hendak memangsa seorang bayi. Sang gadis langsung saja mengusir burung-burung tersebut. Dia lalu mendekati sang bayi dan menjadi kaget melihat bayi itu hanya punya satu mata. Keterkejutan ini bertambah ketika ada seorang lelaki yang melayang dan berbicara kepadanya melalui pikiran. Lelaki tersebut rupanya adalah seorang mutan seperti sang bayi. Dia mengaku akan membawa bayi itu. Ini jelas membuat gadis berambut merah bingung dan takut. Akibatnya dia memilih buru-buru pergi saja dari Burn Place. Sedangkan bayi bermata satu dibuat melayang oleh sang pembicara pikiran tadi dan dibawa ke suatu gua. Walaupun tadi sempat takut, gadis berambut merah kemudian justru merasa penasaran. Maka dia nekat memasuki gua tersebut. Di sana gadis itu ditemui oleh sang pria yang lagi-lagi sedang melayang serta berbicara pada pikirannya. Pria itu meminta sang gadis untuk tidak lari sebab gua itu aman. Dia mengaku bahwa dia memang hanya bisa berbicara melalui pikiran. Dia lalu bercerita bahwa dahulu dia sebenarnya melihat ketika sang gadis dibuang ke Burn Place. Namun dia terlalu takut untuk bertindak sehingga tidak berbuat apa-apa. Setelah sang gadis diselamatkan oleh kawanan serigala, sang pria bertekad untuk melakukan hal serupa, yaitu menolong orang-orang agar tidak mati di Burn Place. Kini pria itu mengajak sang gadis untuk tinggal bersamanya. Sebenarnya gadis berambut merah tidak mengerti kata-kata manusia, tapi entah bagaimana dia bisa memahami maksud dari ucapan pikiran pria tersebut. Setelah mendengar tawaran tadi, gadis berambut merah bersedia ikut bersama sang pria. Dia terlebih dahulu harus mengucapkan perpisahan kepada kawanan serigala. Hewan-hewan ini memberi izin tapi merasa sedih. Bahkan selama berhari-hari mereka melolong. Gadis berambut merah lalu dipandu oleh sang pria menemui orang-orang lain yang telah dikumpulkan. Seperti sang pria melayang, semua orang ini juga adalah mutan. Selanjutnya gadis berambut merah tinggal bersama mereka. Seiring waktu, dia pun mampu berkomunikasi menggunakan kata-kata manusia. Dia mendapat nama Firehair, serta menyebut pria melayang dengan nama Highwalker. Selain mengumpulkan orang-orang terbuang, Highwalker juga berperan membimbing mereka dalam mengendalikan kekuatan super mereka. Suatu hari kekuatan super Firehair muncul. Awalnya kepalanya terasa sakit, lalu dia bisa berbicara melalui pikiran. Dia memperingatkan bahwa ada bahaya yang datang. Ternyata yang muncul adalah para manusia biasa. Mereka sekarang menyadari bahwa orang-orang yang dibuang ke Burn Place telah bertahan hidup. Dengan marah, para manusia ini hendak melakukan pembunuhan. Saat itu Firehair masih merasa kebingungan dengan dirinya sendiri. Akan tetapi, Highwalker tidak sempat memberikan bimbingan di tengah situasi berbahaya ini. Dia memerintahkan kelompoknya bersembunyi di bagian gua yang lebih dalam, sedangkan dirinya akan menahan para manusia sendirian.
Highwalker sebenarnya bisa saja menghancurkan tubuh mereka menggunakan telekinesis, atau membuat mereka saling membunuh satu sama lain menggunakan telepati. Namun Highwalker bukan orang yang kejam, dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya tidaklah berbahaya. Ketika para manusia melemparkan tombak dan batu, Highwalker membuat benda-benda itu terhenti di udara. Dia juga tidak balas menyerang. Sayang sekali keadaan ini menjadi buruk akibat kekuatan dalam diri Firehair. Dia merasakan kebencian dari para manusia. Dia tahu bahwa manusia akan terus-menerus memburu para mutan. Firehair tak sanggup menahan kekuatannya. Akibatnya, dia tanpa sengaja membuat para manusia merasa kesakitan. Highwalker berupaya menenangkan Firehair. Dia meminta Firehair mengendalikan kekuatan dan berhenti menyakiti para manusia. Karena melakukan ini, fokus Highwalker teralihkan, sehingga tombak dan batu yang dari tadi ditahannya sekarang berlanjut meluncur ke arahnya. Dengan demikian, Highwalker meninggal dunia. Kematian Highwalker memicu kemarahan kelompoknya. Mereka batal melarikan diri lalu berbalik menyerang para manusia. Seperti Firehair, para mutan tak mampu mengendalikan kekuatan mereka. Ujung-ujungnya, semua manusia dan mutan di sana terkecuali Firehair tewas terbunuh. Dalam kejadian ini, pikiran mereka semua dirasakan oleh Firehair. Dia tentu menjadi terguncang akibat segala kematian. Bahkan untuk waktu yang lama dia hanya bisa terbaring tak berdaya di gua. Setelah mampu bangkit lagi, Firehair berjalan melewati semua mayat. Dia keluar dari gua dan melangkah menuju Burn Place. Dia berniat mati saja, jadi dia berbaring sambil memejamkan mata di sana. Ketika burung-burung nasar mulai mengelilinginya, Firehair memikirkan suatu pertanyaan. Apa yang dahulu kala membakar Burn Place? Dan bagaimana jika sang pembakar kembali lagi? Saat dia sedang bertanya-tanya, api mulai bermunculan pada burung-burung nasar. Terungkaplah penyebab kebakaran di Burn Place, yaitu Phoenix Force. Kini Phoenix telah muncul lagi dan menyatu dengan Firehair. Dengan didorong oleh Phoenix serta kemarahan dalam dirinya sendiri, Firehair hendak membakar planet bumi. Dia menganggap umat manusia adalah makhluk yang kejam. Selain itu, dia merasa bumi sudah rusak dan busuk. Jadi evolusi makhluk-makhluknya harus dihentikan sebelum menyebarkan kekacauan lebih luas di universe. Proses pembakaran pun dimulai. Burn Place dan kawasan di sekitarnya dilalap api. Para manusia yang ada di sana tentu berlari ketakutan. Untungnya pemusnahan ini terhenti berkat cinta kasih dari serigala yang menyelamatkan Firehair saat dia masih bayi. Serigala itu menghampiri Firehair sehingga dia mulai merasa tenang. Dia menyadari bahwa dirinya sedang menjadi seperti burung-burung nasar yang dahulu hendak memangsanya. Firehair pun bertekad untuk menjadi sosok yang lebih baik, serta membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan demikian, planet bumi selamat dari api Phoenix. Di kemudian hari, di ruang persenjataan Asgard, Odin sedang berupaya mengangkat Mjolnir. Pada masa ini, palu tersebut memang belum terlalu patuh pada Odin, dan seringkali tidak menuruti perintahnya. Odin jelas menjadi kesal dan memarahi Mjolnir. Di tengah kekesalan ini, mendadak terjadi ledakan ketika ada yang menerobos masuk ke ruangan tersebut. Ternyata sosok yang tiba adalah Firehair yang sudah dewasa, bersama para serigala. Dia memperkenalkan diri sebagai Phoenix, serta mengaku sedang membentuk suatu kelompok demi melindungi bumi. Kini dia mengajak Odin ikut serta dalam kelompok tersebut. Seiring waktu, lebih banyak anggota yang direkrut oleh mereka, antara lain Ghost Rider, Iron Fist, Starbrand, Black Panther, dan Agamotto. Dalam kelompok ini, Odin dan Firehair menjalin hubungan cinta. Asal-usul beberapa anggota kelompok ini sudah pernah kami buat videonya. Silahkan kalian tonton di playlist 1 Million BC. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Kelompok hero ini menghadapi berbagai ancaman. Di antaranya adalah Thanos yang masih muda dan ingin menaklukkan bumi. Mereka juga pernah bertempur melawan orang-orang pemuja Khonshu sang dewa bulan. Selain itu, mereka pernah pula bertarung melawan Celestial. Kalian ingin tahu tentang Celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Suatu hari ada seorang Celestial bernama Zigrep yang menjadi gila dan mengamuk di bumi. Dalam amukannya, Zigrep juga membunuh mamut tunggangan Ghost Rider. Demi menghentikan amukan itu, para hero pun bertindak. Mereka berjuang bahu-membahu sampai berhasil membunuh Zigrep. Sebenarnya Odin ingin agar mayat Zigrep ditaruh di bulan sebagai peringatan bagi berbagai pihak lain yang ingin menyerang bumi. Namun Agamotto sangat tidak setuju dengan rencana tersebut. Ujung-ujungnya mereka memutuskan untuk menguburkan mayat Zigrep di tempat yang kelak menjadi kawasan Afrika Selatan. Selain mengatasi makhluk berbahaya, para hero juga pernah bertemu Tony Stark yang terdampar ke zaman purba. Odin mengira bahwa Tony adalah salah satu penjelajah waktu jahat yang ingin menaklukkan era tersebut.
Karena itu mereka pun menghajar Tony hingga Phoenix membuat Tony terlempar sangat jauh. Kalian ingin tahu cerita ini lebih lengkap? Silahkan tonton video kami yang berjudul Tony Stark pada zaman purba. Di kemudian hari, tindakan pembunuhan terhadap Zigreb memberikan konsekuensi berat bagi para hero. Suatu rombongan Celestial datang ke bumi untuk melakukan pembalasan. Di hadapan kehebatan banyak Celestial, Firehair dan rekan-rekannya akhirnya dikalahkan. Hanya Odin yang tampak masih tersadar. Belum terungkap apakah para anggota lainnya tewas atau hanya pingsan dalam kejadian ini. Itulah pembahasan tentang Phoenix 1 Million BC. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.